Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, selamat pagi atau waktu yang lain pada saat Anda membuka dan menonton rekaman ini. Salam jumpa kembali setelah beberapa waktu kami dari Universitas Kristen Satya Wacana tidak datang menjumpai Bapak Ibu dalam komunikasi publik kami di seputar pandemi COVID-19. Saya berharap saya berjumpa Bapak Ibu di saat ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita masih berada di masa pandemi COVID-19 yang menunjukkan bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia masih berada pada angka penyebaran kasus COVID-19 per hari yang relatif tinggi. Beberapa hari terakhir kita melihat bahwa angka kasus positif tambahan setiap harinya mengalami penurunan. Kita mensyukuri keadaan itu, menunjukkan barangkali sudah terjadi penurunan secara alami dari penyebaran COVID-19 di periode atau masa varian Omikron yang tampaknya mendominasi penyebaran COVID-19 juga di Indonesia sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain, termasuk yang sudah mengalami penurunan secara sistematik dari waktu ke waktu dan kini mungkin sudah mencapai angka penyebaran yang relatif rendah setiap harinya. Walaupun di sejumlah tempat kita mungkin masih melihat ups and downs, angka yang naik turun, walaupun tren secara umum dapat kita katakan sudah atau sedang menurun. Nah, tadi saya katakan bahwa semoga ini sudah menjadi satu kondisi penurunan secara alami, karena kita tentu perlu belajar dari apa yang terjadi di negara-negara yang terlebih dahulu mendapatkan pengalaman penyebaran Omikron yang kita melihat begitu cepat sekali, peningkatan angka positif harian yang bergerak begitu signifikan. Kadang-kadang kita melihat sebagai penggandaan angka setiap saat, baik itu kita pakai periode harian atau pakai mingguan, peningkatannya begitu cepat. Dan karena itu mereka cukup cepat mengalami periode puncak dari penyebaran Omikron ini. Namun setelah itu kita juga melihat penurunan secara sistematik dan alami, terutama di beberapa negara yang memang relatif membuat kebijakan yang relatif longgar dalam penyebaran COVID-19. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kita sudah menjalani masa peningkatan kembali penyebaran COVID-19 beberapa minggu ini. Sangat sulit untuk memahami kapan varian Omikron persisnya menyebar di Indonesia, walaupun di beberapa waktu yang lalu Pak Menkes misalnya menyampaikan bahwa sudah ada 2 kasus, kalau tidak salah ya, 2 kasus terinfeksi Omikron. Namun kalau kita melihat ada deteksi seperti itu, ada penyimpulan seperti itu, maka 2 kasus ini menunjukkan bahwa mereka terinfeksi Omikron melalui orang yang lain. Siapa? Itu kita tidak begitu memahaminya. Mungkin pemerintah atau instansi terkait sudah melakukan proses tracing dan secara akurat menemukannya, tetapi di publik tampaknya kita sepertinya belum mendapatkan penjelasan yang rinci tentang itu. Karena 2 kasus ini kalau tidak salah, kalau kita mengingatnya, maka ini kasus yang ditemukan di Wisma Atlet di Jakarta, yang kita tidak tahu apakah itu karena penduduk Indonesia yang baru pulang dari luar negeri terpapar dan karenanya datang membawa, sehingga kita bisa sebut sebagai kasus impor,
ataukah itu karena sebab yang lain. Dugaan yang pertama mungkin lebih kuat, tapi saya kira kalau tidak ada konfirmasi dari hasil tracing yang akurat, tentu kita sulit membuat kesimpulan pastinya. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, dalam rangka melihat fenomena yang sedang terjadi, mencoba untuk merespon situasi-situasi bahkan yang spesifik yang kami hadapi di Salatiga, di UKSW khususnya terkait dengan apa yang terjadi pada warga UKSW, fenomena-fenomena yang melingkupi atau meliputinya, maka perkenankan saya mendasari itu dengan menunjukkan beberapa gambaran yang berbasis evidence. Saya akan membawa untuk secara global kita lihat apa yang sedang terjadi atau sudah terjadi saat-saat ini berdasarkan data yang direkam di misalkan sumber seperti Worldometer. Demikian juga akan kita lihat data yang muncul di Indonesia. Khususnya saya akan fokuskan kepada ekses atau efek ketika seseorang terinfeksi COVID-19, apa yang terjadi khususnya di indikator kematian. Kita mau lihat antara masa Omikron dengan masa Delta, terutama yang kita pandang sebagai satu periode yang paling buruk dalam 2 tahun lebih ini. Kita bersama-sama mengalami atau hidup di dalam masa pandemi. Lalu kemudian beberapa hal terkait dengan kondisi yang kami hadapi di Salatiga, di UKSW, saya kira akan saya sampaikan. Nah, perkenankan saya karenanya membawa Bapak Ibu melihat statistik ini. Bapak Ibu bisa melihat ini periode awal penyebaran COVID-19 secara global, khususnya yang mulai dideteksi oleh sumber seperti Worldometer ini. Dan ini periode kita di tahun lalu, di mana saya kira mulai varian Delta berkembang, terutama di bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan kita bisa melihat bahwa dari sudut angka penyebaran, baik di gelombang kedua ini kita pandang sebagai satu gelombang yang panjang, lalu ini gelombang kedua turun dan kemudian masuk lagi gelombang ketiga, ini kemungkinan bisa kita mengerti sebagai serangan pertama Delta di negara-negara tertentu, naik turun lagi, lalu masuk ke negara-negara yang lain, lalu angkanya meningkat lagi. Dan ini masa ketika kita memasuki periode penyebaran Omikron, dan kita bisa lihat luar biasanya Omikron. Angka tertinggi kalau kita lihat di sini 3.797.880 per hari. Yang di sini yang paling tinggi mungkin kita bisa lihat sekitar 900.000 sehari. Jadi sangat jauh, 3 kali dari angka ini yang kita peroleh di masa Omikron, dan kita bisa melihat secara global mencapai puncak dan sekarang sedang mengalami apa yang saya katakan penurunan sistematis dan relatif alami di sejumlah negara. Walaupun di sejumlah negara tindakan protektif ditempuh sehingga itu didesain untuk mengalami penurunan, dan sekarang paling tidak di data tanggal berapa yang tercatat di Worldometer ini tanggal 28 ya, 1.100.028. Jadi secara global kita melihat sedang turun. Indonesia tampaknya mengalami masa penyebaran Omikron yang relatif sedikit terbelakang atau agak belakangan dibanding negara-negara yang lain. Dan karena itu kita dalam masa meningkat, tapi tadi ada fenomena hari-hari terakhir ini yang menunjukkan gejala penurunan. Semoga sudah demikian, dan itu bisa kita lihat juga di data Indonesia.
Yang di Indonesia relatif tidak beda jauh ya antara Delta dan Omicron. Di sini kita tertinggi di 64,718, di sini kita tertinggi di 56. Padahal tadi kita lihat secara global itu lonjakannya jauh sekali. Sangat berbeda antara Omicron dan Delta. Di kita, kalau ini terjadi secara alami, rasanya mungkin Omicron harusnya melonjak jauh lebih tinggi dari yang kita bisa lihat di data ini. Karena itu kami pernah mengantisipasi, dan saya kira pemerintah juga demikian. Indonesia bisa mencapai angka penyebaran per hari 100.000 minimal. Karena di negara-negara yang penduduknya jauh lebih kecil dari Indonesia, orang bisa mencapai 100.000, 200.000. Nah, Indonesia dengan jumlah penduduk yang 200-an juta, dengan angka penyebaran seperti ini, ya kurang lebih kalau lihat potensi tingkat penyebaran Omicron yang sangat tinggi itu, ya kita belum sesungguhnya mencapai puncak, kecuali saya kira memang karena desain atau karena apa kita belum bisa menjawabnya. Memang kita sudah sampai puncak dan sedang menurun. Nah, yang saya mau tunjukkan kepada kita, Bapak Ibu dan saudara sekalian, adalah ini. Ini adalah angka kematian yang diakibatkan oleh COVID. Beberapa analis membedakan yang diakibatkan oleh COVID yang dominan, dari yang COVID ada di dalam sebab kematian, tetapi dominannya oleh penyakit yang lain. Itu dibedakan oleh sejumlah analis. Jadi ini bisa di breakdown angka ini sesungguhnya apakah memang karena COVID dia meninggal atau karena penyakit-penyakit lain. Atau karena COVID dia meninggal sekalipun juga didukung oleh komorbid misalkan gitu ya. Jadi ini analisis kita yang perlu dipertajam oleh pihak-pihak terkait. Kita semua tidak punya data, termasuk kami di Universitas Kristen Satya Wacana. Tapi ini adalah kondisi di masa dominasi Delta. Angka tertinggi kita kematian di sini adalah 2.069, nomor 2 adalah 2.048. Saya tidak sedang berbicara tentang kita mengharapkan atau kita membayangkan kematian setinggi itu, tidak. Tetapi kita bicara data. Apa yang terjadi di sana dan apa yang terjadi di sini gitu ya. Jadi ini masa Omicron yang saya mau katakan, atau melalui ini saya mau tunjukkan bahwa jika dinilai secara umum oleh cukup banyak ahli bahwa Omicron lebih ringan dari Delta, inilah faktanya, inilah datanya. Jadi ya kita perlu tetap waspada, kita tetap perlu hati-hati. To some extent kita juga perlu tetap protektif, terutama bagi mereka yang punya komorbid, berusia lanjut, dan saya kira bagi kita semua juga yang ingin lebih hati-hati atau ingin protektif. Namun data seperti ini menunjukkan kepada kita apa yang disimpulkan secara saya kira cukup meluas ya, atau sangat meluas, bahwa Omicron memang lebih ringan, walaupun diberi catatan bahwa belum tentu benar-benar ringan, karena di orang-orang tertentu punya masalah kita dengan situasi seperti itu, bahwa ada keparahan, keparahan bahkan sampai penggunaan ventilator. Saya kira data dari Inggris misalkan menunjukkan itu. Dan bahkan kematian kita bisa lihat pengalaman di Amerika Serikat, yang di Afrika Selatan menunjukkan kematian rendah, di Inggris menunjukkan kematian rendah, tapi di Amerika Serikat kematian cukup tinggi. Ya, itu antisipasi bahwa kematian akan rendah agak diganggu oleh fenomena di Amerika Serikat. Jadi ada kematian yang diakibatkan oleh Omicron, kalau mau katakan bahwa lebih ringan dari Delta, tetapi tidak bisa menyebutnya pasti ringan, karena tadi ada keparahan dan ada kematian. Tapi data seperti ini menunjukkan kepada kita
fenomena yang kita harus coba mengerti dan lalu respons kita apa terhadap pandemi COVID-19 ini, khususnya di masa Omikron ini. Nah, lalu saya mau meminjam presentasi dari seorang pensiunan ya. Beliau akademisi di bidang clinical care, critical care kalau tidak salah ya. Dr. John Campbell dari Inggris. Nah, ini data yang ditunjukkan kepada kita proteksi dari beberapa strategi atau langkah kita mencoba untuk melindungi diri kita dari serangan varian-varian COVID-19 ini. Di sini Bapak Ibu bisa melihat cenderung disebut situ Delta, tetapi saya kira baiklah kita mengambil ini untuk gambaran menyeluruh. Jadi tadi saya katakan ada keparahan, ada kematian. Nah, ini data hospitalisasi yang boleh menunjukkan seseorang terkena tidak ringan saja, karena tidak ringan maka dibawa ke rumah sakit. Jadi ada keparahan tertentu. Jadi kepada siapa COVID-19 ini mengakibatkan keparahan. Nah, ini Bapak Ibu yang biru tebal ini adalah mereka yang unvaccinated dan no previous COVID-19 diagnosis. Ya, jadi tidak pernah kena COVID, tidak divaksin. Jika kena Delta, demikian juga kemungkinan Omikron, maka mereka inilah yang berpotensi parah, masuk rumah sakit dan berpotensi kematian, apalagi kalau ada komorbid. Nah, yang data yang putus-putus tetapi garisnya agak lebih panjang dibanding yang lain adalah mereka yang tervaksinasi tetapi tidak pernah kena COVID-19. Nah, ini jauh sekali Bapak Ibu. Jadi strategi vaksinasi berhasil. Kita harus simpulkan demikian karena jauh sekali bahwa kita bisa lihat hospitalisasi bagi yang tidak tervaksinasi sedemikian rupa tinggi, ini rendah sekali, jauh di bawah. Nah, ada yang lain yang garis putus-putus dan agak kabur ini ya, gray dia. Mereka adalah yang unvaccinated tetapi sebelumnya pernah kena COVID-19, mau varian apapun itu kena. Jadi punya pengalaman terinfeksi COVID, ini angkanya lebih rendah lagi dari mereka yang divaksinasi. Nah, yang paling bawah yang panjang pendek garisnya ini adalah mereka yang double ya. Terkena COVID-19 dan divaksinasi, atau sebaliknya tervaksinasi sudah full tapi lalu terinfeksi COVID-19. Lebih rendah lagi. Tetapi di titik waktu tertentu itu sama antara yang tidak pernah divaksinasi tetapi terinfeksi dan karenanya punya imunitas alami. Nah, presentasi ini ada dalam judul imunitas alami yang dipandang excellent dalam memproteksi diri kita. Nah, jika Omikron tadi tinggi angkanya, tetapi keparahan dan kematian rendah, kalau kena Omikron maka ada imunitas alami seperti ini ya. Ini kena Delta atau Alpha atau varian asli. Dan itu sangat melindungi kita. Saya tidak sedang menyampaikan kepada kita, Bapak Ibu, kita semua, saudara sekalian, untuk lalu pergilah, kenalah Omikron, supaya punya imunitas alami, supaya kebal, misalkan begitu ya. Tidak demikian, saya kira tadi saya kampanyekan kehati-hatian kita, proteksi pada level tertentu pada diri kita. Namun, kita perlu lebih terbuka. Undangan untuk kita hidup berdamai dengan COVID-19 dalam tanda petik ya. Pak Presiden pernah menyampaikan itu dulu. Kita dengar negara tetangga kita seperti Singapura ingin hidup bersama-sama dengan COVID. Kita lihat di fenomena Omikron ini, Inggris cabut restriksi sosialnya. Pasca dia mencapai puncak penyebaran Omikron, dia cabut itu dan ya mengalami penurunan terus-menerus. Nah, apa sikap kita terhadap penyebaran Omikron di Indonesia?
Sekali lagi, proteksi setiap kita perlukan pada diri kita masing-masing, di lingkungan kita. Namun saya kira kita berhadapan dengan sesuatu yang punya peluang untuk tidak sama atau lebih parah dari Delta. Dan karena itu kita bisa sikapi ini dengan lebih longgar, pikiran kita ya, psikologi kita. Nah, jika seperti itu, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, kami di Satya Wacana punya pengalaman dengan para mahasiswa kami. Saat ini sudah 200-an orang positif COVID-19 di periode Januari akhir sampai dengan saat ini. Data hari ini belum saya cek, tetapi kemarin saya lihat sore itu 200-an sekian dari 400-an orang yang kami pantau ya melalui Satgas COVID-19 UKSW. Dan fenomena yang tadi saya gambarkan secara global maupun di Indonesia terjadi juga di Salatiga, di warga kami. Jadi walaupun angkanya lebih tinggi dari angka masa Delta, tetapi keparahan ya mengalami penurunan. Yang masuk rumah sakit di masa Delta sekitar atau mendekati atau sedikit di angka 20. Di saat ini saya kira tidak ada 10, bahkan tidak ada 5 rasanya ya. Warga kami yang masuk rumah sakit. Di masa Delta ada kematian, ya, baik itu warga aktif maupun keluarga besar Satya Wacana, ada sejumlah orang meninggal. Di masa ini tidak, atau ya kita tidak tahu, kita bisa katakan bahwa belum gitu ya, semoga tidak ada. Kami berjumpa dengan Pak Wali Kota Salatiga dan disampaikan bahwa sampai pada saat kami bertemu itu hanya ada 2 kematian di Salatiga, dan itu orang tua, kemungkinan ada komorbidnya, dan saya kira ini kondisi yang baik gitu ya. Kita tidak menginginkan ada kematian karena COVID-19 ini, tapi kadang-kadang itu terjadi, kita harus berterima dengan lapang dada. Tapi ini keadaan lebih baik dan kita berharap keadaan ini seperti ini terus ke depan. Tidak ada kematian sama sekali di masa Delta ini. Nah, karena seperti itu Bapak Ibu, teman-teman kami, khususnya para mahasiswa yang terkena COVID-19, Satgas kami yang membantu mereka, kadang-kadang berhadapan dengan kesulitan di tengah-tengah interaksi warga UKSW dengan masyarakat. Saya katakan kesulitan itu diantaranya, ada sejumlah kesulitan, tapi diantaranya adalah penolakan warga kami untuk tetap bisa isoman di tempat tinggal mereka, khususnya para mahasiswa di tempat indekos mereka. Mereka diminta untuk keluar, kadang-kadang terjadi di waktu yang tidak nyaman. Kami mencoba membawa mereka misalkan ke tempat isolasi kami yang kami miliki, isoter yang kami miliki, tapi penolakan warga juga terjadi. Ini kita berbicara tentang sikap kemanusiaan kita dalam situasi yang sulit. Nah karena itu, ya kami berharap bahwa kalau Omikron ya relatif rendah dampak kesehatan buat kita semua, kita harus longgarkan psikologi tekanan karena COVID-19 ini. Saya kira sikap-sikap resisten, sikap penolakan, bahkan paksaan bukan merupakan opsi yang baik di tengah kesulitan. Karena itu Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, kami berharap mari kita semua bekerja sama ya, membantu mereka yang susah, karena tadi kena Omikron bisa banyak yang ringan tetapi ada yang sulit, ada yang cukup berat. Dan karena itu butuh tempat-tempat isoman untuk dirawat. Kalau itu cukup parah maka harus dibawa ke rumah sakit. Nah mari hati kita semua kita beri, kita bantu mereka yang susah, dan itu kemenangan kita semua. Masalah kemanusiaan kita tackling secara bersama-sama. Program Pak Gubernur Ganjar Pranowo, Jogotongo, saya kira itu ada di tengah-tengah kita. Karena itu semoga itu tidak menjadi jargon atau program formal yang mengalami delegitimasi di level tindakan nyata kita di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Saya mengajak pimpinan atau pemimpin-pemimpin masyarakat di berbagai level di Kota Salatiga maupun di kota-kota lainnya, khususnya di tempat-tempat tertentu yang tadi resisten atau menolak.
saya mengajak hati Bapak Ibu untuk bisa terbuka, apa itu kita bekerja sama untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Di atas ekspektasi banyak ahli, dengan Omikron yang tadi saya katakan lebih ringan itu, kemungkinan COVID-19 ini akan endemik di muka bumi ini. Mari kita berdoa untuk itu, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Semoga Tuhan berkenan, dan karena itu seperti flu, batuk, yang merupakan penyakit yang kita akan alami setiap hari, demikian pula dengan COVID-19. Karena itu hidup berdamai dengan COVID-19, menerima COVID-19 adalah bagian dari hidup kita. Saya kira bisa kita jalani itu. Kiranya Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati kita, Tuhan menjagai mereka yang sakit karena COVID-19 dan memberi mereka kepulihan, kesembuhan lebih cepat dari yang kita pernah lihat dalam sejarah COVID-19 di tahun lampau. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat buat kita semua.